Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel guys. Oke, hari ini saya mau sedikit mungkin share mengenai barang-barang barang-barang memorabilia. Waduh. Nah, barang-barang memorabilia ini barang-barang zaman dulu atau mungkin kalau menurut saya nih ya, barang-barang yang mungkin sengaja saya simpan gitu ya. Karena mungkin satu saat akan ada nilai historisnya gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita lihat barang-barang apa aja nih yang saya simpan sejak dulu dan yang mungkin belakangan saya simpan ya. Mungkin sedikit cerita juga historinya gitu ya. Oke, kita langsung lihat ya. Oke guys, ini beberapa barang diantaranya ya. Kita mulai dari yang depan dulu kali ya. Nah, mungkin dari depan yang sebelah kanan nih. Nah, ini apa? Pasti teman-teman tahu nih, yang tahu mungkin ketahuan nih umurnya berapa nih. Ini kaset. Jadi kaset ini kaset yang ini kaset albumnya Guns N' Roses ya. Judul albumnya itu Use Your Illusion kedua. Nah, ini kaset yang pertama kali saya beli ya. Jadi kaset yang saya beli waktu itu ini nih. Yang pertama kali saya beli dan harganya waktu itu kalau salah 6.000 perak. Dan alasannya kenapa saya beli ini, seingat saya waktu itu gara-gara lagu Don't Cry-nya Guns N' Roses ya. Nah, kemudian saya lanjut ini yang kedua nih. Ya, yang kuning ini yang Use Your Illusion 1 nih. Jadi saya belinya tuh kebalik gitu ya. Di kedua dulu baru ke satu. Nah, ini kaset nih. Dan kaset ini sebenarnya saya punya banyak nih. Nih, mungkin kalau sekilas mau lihat nih. Tuh, banyak banget tuh. Macam-macam ya, ada Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi dan segala macam nih, banyak banget nih kaset-kaset. Hanya ya ini untuk ini ya saya tunjukin yang dua ini dulu deh. Ya, kemudian yang kedua. Nih, ini dulu deh, sorry. Nah, ini adalah pisau ya, pisau Victorinox. Nah, ini mungkin kalau dilihat banyak nih, sampai sekarang juga masih banyak yang jual. Hanya pisau ini peninggalan bapak nih ya dulu. Jadi beliau itu sudah pakai pisau ini seingat saya sejak tahun 90-an. Jadi sampai sekarang pisau ini kualitasnya masih bagus dan masih bisa dipakai. Normal, tidak ada yang longgar segala macam. Memang kualitasnya Victorinox ini mungkin bagus memang ya. Dan kalau saya sekarang harganya juga udah lumayan. Dan memang logamnya bagus ini, tajam. Ya, dan ini selalu saya bawa kemana-mana karena ini adalah pisau serbaguna. Kalau di zaman dulu ada film, kalau teman-teman pernah tahu namanya MacGyver. MacGyver tuh pakai pisaunya pisau Victorinox ini. Ya mungkin dulu yang main namanya Richard Dean Anderson. Aduh, masih ingat saya. Hanya nggak tahu sekarang masih ada apa udah nggak ada tuh orang. Tapi yang jelas dia di setiap filmnya selalu pakai pisau Victorinox ini. Nah, ini juga masih bagus, masih saya simpan ya. Nah, ini barang-barang lama dulu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa koin ya. Nah, koin mungkin yang kayak ini nih, koin 50 perak nih. Nah, 50 perak ini kayaknya zaman sekarang sudah nggak ada ya, guys. Koin 50 perak. Jadi, koin kita yang paling kecil sekarang pecahan berapa nih? 100 masih ada nggak 100 ya? 100 kayaknya udah nggak ada juga. Yang paling kecil kayaknya 500 ya, koin sekarang. Nggak tahu ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya ini 100 perak ya. 100 perak ini tahunnya tahun 96. Nah, ini koin perak 100 perak 100 rupiah tahun 96. Kemudian ini nih, waduh. Nah, ini tahun 500 nih, 500 perak nih. Tapi yang melati. Nah, dulu konon yang tahun 91 itu katanya mengandung emas. Nah, ini saya kebetulan punyanya yang tahun 92. Nggak tahu deh ada emasnya apa enggak. Nah, ini masih saya simpen nih. Nih ya. Nah, kemudian ini agak lama juga nih. Malah 25 perak. Ini 25 perak, ini tahunnya kabur. Gimana nih cara zoom? Nah, nih, ini tahun 71. Waduh, nih tahun 71. Habis itu ini ada uang 100 perak, nih, tebel banget, tahun 73. Ini belum lahir udah ada nih duit. Buset deh. Nih, belakangnya gambar rumah apa nih? Rumah gadang ya. Ya. Nih ya. Ini tadi gambarnya belakangnya burung. Burung apa nih? Waduh, nggak tahu saya.
Ya, kemudian lanjut lagi. Nah, ini uang 1.000, tapi 1.000 yang tahun berapa nih? Tahun 94 nih kalau nggak salah nih. Iya, tahun 94. Nah, ini sengaja saya simpen karena memang dia unik ya. Jadi punya dua warna ya, warna silver sama warna yang kuning. Nah, waktu itu saya simpan agak banyak nih, saya punya 30-an keping nih. 30 keping lebih ya, kurang lebih ini uang model seperti ini nih. Ini sengaja sih saya simpan karena memang keunikannya ya. Dia unik karena punya dua warna. Nah, uang ini juga mirip sama uang, ini salah satu dari negara, coba sebentar ya, ini dari Hong Kong nih ya. Kalau ini dari Hong Kong ya, Hong Kong ini $10 tahun 90 berapa nih, 95. Nah, ini tahun 95 ya, $10 tahun 95. Tuh, dia mirip kan ya. Tuh, ada dua warna juga tuh. Jadi kayaknya sama nih tahunnya, tahun 94. Jadi mungkin tahun 90-an tuh 94 95 apa sorry, ngetren yang koin-koin ini ya, dua warna ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih koin luar sini ya. Kalau koin luar saya ada beberapa, tapi ini yang paling lama aja nih. Ini 5, ini Hong Kong. Ini $5 Hong Kong tahun 85. Nah, tebel banget nih duitnya. Nggak tahu ada tulisan apa nih. Ada tulisannya kali ya. Oh iya, ada tulisannya di sini. Ini ada tulisannya. Tulisannya apa nih? Nggak kebaca ya. Nanti deh. Tapi intinya ada tulisannya nih. Makanya tebel banget ya ya. Sorry, kembali kali ya. Apa nih tulisannya? Wah, nggak kebaca, nanti deh baca. Nah, kemudian ya nih yang saya punya juga uang 50.000 Soeharto yang edisi penerbitan khusus. Nah, ini tahun 1993 ya. Waktu itu kalau nggak salah ada uang plastik juga ya. Nah, ini seperti ini nih, yang belakangnya nih gambarnya seperti ini ya, nomornya triple Z 245511. Nah, ini masih saya simpen nih dan kondisi masih bagus sih. Nggak tahu nih antik apa kagak, nggak ngerti, tapi yang penting simpen aja lah. Berikutnya, nah nanti ini dulu, ini ada jam ini juga peninggalan orang tua. Ini nggak tahu nih jam tahun berapa. Ini Seiko, mereknya Seiko Quartz ya. Hanya ini lagi nggak beroperasi karena baterainya habis. Mungkin ini sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Nah, yang unik tuh ini menurut saya, pakai rantai dong jam ini. Kalau saya pakai mungkin aneh kali orang lihatnya, ini orang pakai jam pakai rantai, nggak digantung ya, zaman jebot gitu ya. Ini juga mereknya Seiko ya, Seiko Quartz ya. Oh, nah kemudian, nah ini beberapa teman-teman mungkin tahu, ini adalah radio ya, radio keluaran Sony. Ini saya juga lupa ini tahun berapa. Hanya radio ini ternyata sudah tidak berfungsi guys. Saya udah pernah coba, ini nggak berfungsi. Saya lagi nyari nih siapa yang kira-kira bisa memfungsikan ini kembali. Saya pernah datang ke satu toko untuk reparasi, ternyata mereka nggak nyanggupin. Katanya sudah nggak ada lagi spare partnya. Ya, ini masih bagus kondisinya, antenanya juga semua masih bagus. Ini kalau nggak salah ini zaman saya SD dulu sudah ada nih. Tahun berapa ya? 90-an, 80-an, 90-an nih. Radio ini masih bagus kondisinya. Nah, kemudian lanjut lagi berikutnya. Nah, ini KTP. Ini KTP pertama kali saya waktu saya usia 17 tahun pertama kali dapatnya seperti ini. Bentuk KTP-nya. Di sini dilihat. Nih, waktu itu ini terbitnya di Bontang nih ya. Di Bontang nih tahun 95. Berlaku cuma 3 tahun deh zaman dulu, buset deh. Ya, ini KTP zaman dulu nih. Ini nggak sengaja nemu nih, masih ada cap jempol. Tanda tangan masih miring, nggak karuan, tapi mirip lah. Nah, ini adalah SIM C pertama kali saya. Dilalah saya masih ada. Barang ini nggak tahu, alhamdulillah masih kesimpan ya. Ini tahun 93, dan kalau tahun 93 kayaknya sih belum umur 17 tahun udah punya SIM C. Hai. Dan ini diterbitkannya di Bontang. Nah, tuh. Alamatnya di Bontang ya. Udah lama banget nih SIM C. Sekarang udah beda SIM C-nya. Ini belakangnya kayak begini nih. Seingat saya dulu zaman tuh kayaknya udah komputer juga, mirip-mirip kayak komputer deh, hanya nggak secanggih sekarang kali ya. Nih,
Kemudian berikutnya, ini waktu kuliah nih, kartu mahasiswa ya. Dan ini waktu saya di Bontang masih SMA nih, ada apa, kartu keanggotaan untuk olahraga layar nih di Bontang. Nah, itu barang-barang yang lama ya guys ya, yang zaman dulu banget. Nah, ini ada barang-barang koleksi juga yang baru. Baru tapi sengaja disimpan ya, mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi mungkin sewaktu-waktu jadi unik lah barangnya nih. Keluarannya Hot Wheels ya, Hot Wheels tapi yang edisi Star Wars. Jadi Star Wars itu setahu saya sudah nggak lanjut lagi filmnya. Jadi waktu Hot Wheels keluarin saya kumpulin memang nggak banyak sih ya, beberapa item aja nih, ada juga nih beberapa tuh. Tapi yang modelnya pesawat, jadi bukan yang mobil. Nah setahu saya ini kayaknya nyarinya udah susah nih sekarang. Kalau di toko-toko mainan udah nggak ada nih. Kan kebetulan waktu itu saya belinya ini di Kid Station ya. Sekarang udah nggak ada. Kayaknya sih ya, karena saya belum pernah lihat lagi, nggak tahu kalau waktu itu Star Wars yang naik lagi mungkin suka ada lagi, tapi yang jelas kalau di sini ini agak susah. Kalau di luar negeri mungkin agak gampang ya, masih ada. Nah kemudian, nah ini yang terakhir nih ya guys, kaleng Coca-Cola. Jadi Coca-Cola ini saya beli itu 12 jam sebelum kick off final Piala Dunia 2022 kemarin. Kebetulan kan di final itu kan ketemu Argentina sama Perancis. Nah, mungkin orang lihat biasa gitu ya, tapi bagi saya ini unik. Uniknya kenapa? Kalau lihat di botol Perancis ini somplak dong. Tuh. Jadi waktu saya beli, saya waktu dulu di minimarket ya belinya. Jadi di minimarket itu di kulkas itu yang untuk Perancis ini cuma tinggal satu-satunya kaleng ini. Saya sebenarnya hampir nggak jadi ngambil nih karena somplak nih. Ah nggak asik nih somplak gitu kan. Tapi aduh udah nggak ada lagi yang lain, nyari lagi belum tentu ada gitu pikiran waktu itu ya. Akhirnya udah terpaksa saya ambil. Kok dilalah gitu ya. Yang jadi unik adalah begitu tanding kita semua tahu lah hasilnya ya. Ternyata Prancis tuh kalah kan sama Argentina. Langsung begitu kalah itu saya langsung inget kaleng ini loh. Masa iya sih gara-gara kaleng, pertanda kaleng somplak dia kalah. Nah, itu jadi menurut saya jadi akhirnya unik ya. Dan ini sengaja saya simpan ya. Dan ini kaleng ini masih ada airnya. Saya juga nggak tahu cara memperlakukan barang kaleng Coca-Cola kalau apa koleksi itu harus diapain. Waduh, nggak ngerti deh. Bagi teman-teman yang tahu boleh ya bantu di info di kolom komentar ya, ketik di kolom komentar. Jadi itu bagi saya uniknya karena dia sih somplak dan ternyata Perancis kalah di Piala Dunia. Hanya kita nggak percaya yang gitu-gitu ya. Aneh, bapak jangan percaya gitu, musyrik. Oke guys, jadi mungkin itu aja sedikit mengenai barang-barang apa ya, barang-barang lama maupun barang-barang yang mungkin nggak terlalu lama juga yang sengaja saya simpan untuk koleksi ya, koleksi pribadi. Bagi teman-teman yang mungkin wah ya itu ada yang antik, ya mungkin. Tanya kalau bagi saya pribadi, saya nggak melihat itu sebagai suatu keantikan, tapi lebih kepada ya mungkin apa barang pribadi yang kayaknya jadi bernilai historisnya, kurang lebih seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja videonya, random aja hari ini ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau komen terkait sama barang-barang ini, boleh share ya. Mungkin saya juga nyimpen barang ini, barang lama dan segala macam, boleh ketik di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Terima kasih udah ngikutin video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.